Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara melakukan entry penilaian sikap di sistem e-raport versi 5.08. Tapi sebelum kita melakukan entry penilaian sikap ini, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi secara singkat 5 komponen utama penilaian sikap sesuai dengan Perpres 87 tahun 2017. Sesuai dengan Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, ada 5 komponen utama penilaian sikap yang harus kita berikan ke setiap peserta didik. Yang pertama adalah integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Penilaian sikap ini akan muncul dan akan terlihat di dalam raport setiap peserta didik. Untuk memudahkan kita melakukan entry penilaian sikap, terlebih dahulu kita harus melakukan inventarisasi nilai-nilai sikap yang sering muncul di sekolah kita, SMK Negeri 3 Palembang. Nah, ini adalah nilai-nilai sikap yang sering muncul yang ada di SMK Negeri 3 Palembang. Bapak Ibu nanti tinggal mengcopy paste nilai-nilai sikap yang ada, tapi tentunya disesuaikan dengan penilaian sikap yang kita lakukan di setiap peserta didik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita melakukan bagaimana mengentry nilai sikap melalui e-raport versi 508 ini. Oke, tentunya cara kita masuk ke dalam sistem sama seperti kita masuk untuk melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Terlebih dahulu kita masukkan email kita sesuai dengan email yang ada di data Dapodik. Ini saya masukkan email saya. Setelah itu kita masukkan kata sandinya atau passwordnya. Password yang kita gunakan sama, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kebetulan karena nama saya masukkan nama saya di sininya. Langkah selanjutnya adalah kita klik penilaian. Maka akan muncul penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, penilaian remedial. Karena kita ingin melakukan entry penilaian sikap, maka kita klik penilaian sikap. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik tambah data yang warna hijau di sebelah kanan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita ikuti perintah yang ada di layar komputer. Yang pertama, pilih tingkat kelas. Karena saya ngajar di kelas 11, saya klik kelas 11. Pilih rombongan belajar, kelas yang kita ajarkan. Saya pilih 11 UPW 1. Kemudian ini kita pilih atau kita klik nama peserta didik satu persatu sesuai dengan tentunya absen atau daftar nama peserta didik yang kita ajarkan. Yang pertama ini Adelia Puspitasari. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik tambah data. Akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ada tanggal, ada butir sikap, ada catatan perilaku. Langkah pertama adalah kita isi tanggal. Tanggal ini adalah kita isi
tanggal kapan kita melakukan pengamatan terhadap peserta didik tersebut. Tentunya pengamatan nilai sikap yang menonjol. Contoh, misalnya ini kita buat tanggal 4 Februari. Kemudian butir sikap yang menonjol pada saat itu adalah contohnya misalnya adalah religius. Tentunya butir sikap yang kita nilai adalah sikap positif. Oke. Nah, untuk catatan perilaku, bagaimana cara mengisinya? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sudah menginventarisasi butir atau catatan perilaku yang sering muncul di SMK Negeri 3 Palembang. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, tadi penilaian sikap saya adalah penilaian religius. Coba kita lihat. Nah, religius ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada tanggal tersebut, anak yang bernama Adelia tadi yang menonjol adalah yang nomor 1 contohnya. Tinggal kita klik, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sistem. Caranya adalah masukkan ke dalam kolom catatan perilaku, klik, kemudian klik kanan, paste. Maka akan muncul ya, apa yang kita copy tadi. Selanjutnya adalah simpan. Kita tunggu sebentar. Oke, akan muncul berhasil, kita klik OK. Nah, Adelia Puspitasari ini sudah kita lakukan penilaian untuk gotong royong juga kita sudah lakukan, religius juga sudah kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kalau kita ini baru satu siswa. Untuk siswa yang lain bagaimana caranya? Sama seperti tadi, klik tambah data, pilih tingkat kelas, pilih rombongan belajar. Oke, pilih nama peserta didik. Mungkin kita pilih yang nomor 2. Tadi nomor 1 sudah kita lakukan. Untuk satu penilaian sikap. Klik tambah data. Oke, sama seperti yang kita lakukan pada siswa yang pertama tadi. Klik tanggal. Tanggal berapa kita lakukan? Ya, penilaian. Misalnya kita tanggal 5 sekarang. Pilih butir sikap. Sama mungkin. Saya akan melakukan penilaian religius mungkin. Atau ya kita mandiri deh, mandiri. Ini tetap positif kita lakukan ya, positif. Kemudian catatan perilaku kita ambil dari yang sudah kita inventarisasi tadi, yang mandiri sekarang kita lihat mandiri. Nah, ini yang mandiri. Yang mana dari ketiga ini yang paling menonjol? Mungkin yang nomor 1. Ya, yang nomor 1. Penilaian saya yang nomor 1. Kita masukkan ke dalam sistem. Kita paste. Kita simpan. Oke, berhasil. Oke, nah ini Adelia Sapitri sudah ada mandiri. Ananda menunjukkan sikap mandiri dengan selalu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Begitu seterusnya untuk setiap peserta didik kita melakukan entry penilaian sikapnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan keterangan singkat saya ini bisa berguna bagi Bapak Ibu dalam melakukan entry penilaian sikap. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.